Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala Rasulullah karim. Jadi ya mulia, apabila seseorang memberi salam, maka itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya bacakan ya. Semoga kesejahteraan, rahmat, semoga keselamatan, rahmat dan kesejahteraan bagimu. Jadi apabila seseorang memberi salam, maka itu adalah doa bagi kita dan kita wajib membalasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan kesejahteraan juga bagimu. Jadi apa yang mulia, jadi setiap saat, bahkan dikatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga seseorang kalau tidak beriman, dan tidak beriman seseorang kalau tidak saling sayang menyayangi atau cinta mencintai. Maka Rasulullah SAW, maka seorang sahabat bertanya, yang bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, yaitu sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam baik kepada orang yang tidak dikenal maupun kepada orang yang kita kenal. Bahkan yang mulia, begitu hebatnya ini salam, sunnah apabila kita masuk rumah memberi salam. Walaupun tidak ada orang di rumah kita, kita beri salam. Apabila kita beri salam, maka setan tidak akan masuk ke rumah kita. Jadi inilah pentingnya yang mulia, menyebarkan salam. Makna dari ulama menyebarkan salam yaitu senantiasa menyampaikan pentingnya amal-amal saleh, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa. Ada di antara kita di sini yang sakit, umurnya sudah tua, tapi Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya memberikan hidayah kepada kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tempat yang paling, salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ditempatkan kita sekarang ini di tempat yang paling mulia di muka bumi. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tidak dikenal, tapi karena hidayah Allah, kasih sayang Allah, maka Allah tempatkan kita di tempat yang paling mulia. Begitu pula yang mulia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat dan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu secara berjamaah. Setelah tadi kita salat maghrib berjamaah, zikir, doa, salat sunnah, kembali kita duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, yaitu kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, salah satu kasih sayang Allah Subhanahu pada seorang hamba apabila senantiasa disibukkan dengan amal-amal agama, berpindah dari amal yang satu ke amal yang lain. Jadi yang mulia, majelis-majelis seperti ini sangatlah mulia. Bahkan dikatakan majelis-majelis seperti ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan jiwa, disaksikan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang duduk dalam majelis ini dalam majelis para malaikat. Kita tahu yang mulia, malaikat adalah maksum, tidak punya dosa, tapi Allah bangga-banggakan kita kepada para malaikatnya. Begitu pula yang mulia, setelah majelis ini ditutup, maka yang mulia malaikat penyuruh dan berkata, berdirilah, dosa-dosamu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat
semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Begitu pula yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di hati-hati manusia. Bahkan hati-hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar umpama di padang Arafah 4 juta, 3 sampai 4 juta orang berkumpul. Pada saat yang sama berdoa dengan bahasa yang berbeda, permintaan yang berbeda, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar hamba-hambanya yang berdoa. Jadi yang mulia, apabila kita ulang-ulang keyakinan kita, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui, maka akan timbul sifat takwa. Jadi dengan ada kita yakin hal-hal itu, maka kita senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mulia, kita harus yakini bahwa Allah Khalik, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah Malik, Allah lah yang mengatur atau menjaga kita semua. Allah Rasyid, Allah lah yang memberi rezeki. Jadi yang mulia, Allah lah yang memberi rezeki kita. Salah satu penggalan daripada hadis qudsi dikatakan, kalian semua miskin, maka mintalah rezeki kepadaku, maka aku akan beri. Bahkan dikatakan, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian sibukkan dirimu yang sudah menjadi tanggung jawabku. Apa tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu rezeki. Jadi yang mulia, inilah yang kita ulang-ulang. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rasyid, maka akan timbul sifat gana'ah. Artinya sifat gana'ah menerima apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Apabila kita ada sifat gana'ah, ada sifat takwa, maka seluruh persoalan-persoalan dunia dan akhirat telah selesai. Apapun yang Allah timpakan kepada kita, maka kita bersabar atau bersyukur. Inilah yang mulia, bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan amal-amal agama agar wujud agama dalam kehidupan kita. Apabila wujud agama dalam kehidupan kita, maka seluruh persoalan dunia dan akhirat telah selesai. Karena senantiasa hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang mulia, marilah kita sama-sama kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke majelis para sahabat melihat baginda Rasulullah SAW dalam keadaan mukanya ceria dan bahagia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mukanya begitu ceria dan bahagia hari ini. Maka Rasulullah katakan, baru saja saya diberitahu, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Diberikan kebaikan 10 kali. Dan keburukannya ditutup 10 kali, dihapuskan 10 kali. Itulah yang mulia, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sehingga kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling mahal atau perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara agama. Karena yang mulia, apabila semua orang ditanya, pasti mau masuk surga. Jalan-jalan untuk masuk surga adalah dengan belajar agama. Maka inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, agar kita yakin kita betul, maka kita perbaiki keyakinan kita dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah. 100% yakin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yakin kita betul, bagaimana cara agar yakin kita betul? Yaitu senantiasa membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat meminta, Allah lah tempat memohon perlindungan. Maka dengan itu yang mulia akan timbul sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebutuh kita kepada Allah, tergantung kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah melaksanakan amal-amal agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah agama yang terpenting setelah yakin kita betul dengan kalimat la ilaha illallah yaitu salat. Maka yang mulia, salat yang terbaik yaitu berjamaah pada waktunya di mana tempat azan dikumandangkan. Jadi berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Tentu kalau urusan-urusan dunia pasti yang mulia, semua orang mau rumah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, deposito yang banyak dan lain sebagainya. Padahal yang diperintahkan Allah kepada kita adalah ibadah. Maka ibadah yang terbaik setelah yakin kita betul adalah salat. Salat yang terbaik berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Apabila kita melaksanakan salat berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan, maka diampuni dosa-dosa kita. Sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada sungai di depan rumahmu, yang dalam 5 sungai di depan rumahmu berjalan, mandi 5 kali dalam sehari, maka masih adakah kotoran-kotoran yang melekat pada badan? Maka yang mulia sahabat katakan, tidak ada lagi ya Rasulullah. Begitulah yang mulia apabila kita perbaiki salat kita 5 waktu berjamaah pada waktunya, maka diampuni dosa-dosa kita. Bahkan yang mulia, dari salat ke salat, maghrib ke isya, diampuni dosa kita. Kalau kita salat lagi, isya ke subuh, begitu seterusnya sampai ke maghrib lagi, maka diampuni dosa-dosa kita. Yang mulia, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala agar mempersembahkan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah salat berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan. Bahkan yang mulia, salatlah nanti yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Biar bagaimana baiknya kita Pak, kalau salat tidak sempurna, maka tidak sempurna amal-amal kita. Apabila sempurna salat kita, maka seluruh ibadah-ibadah kita akan sempurna. Seluruh amal-amal kita akan sempurna. Diibaratkan salat itu angka 1, amal-amal yang lain 0. Kita beramal banyak sekali, 0, 0, 0, 1000 0. Kalau tidak ada angka 1 di depannya, maka biar 1 juta 0, tetap juga 0. Tapi biar 1 0, kalau ada angka 1 salat, maka adalah artinya. Jadi inilah yang mulia, bagaimana kita mengusahakan menyempurnakan ibadah yang terpenting dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah yakin kita benar, salat kita perbaiki, maka tentunya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar ilmu ma'asikir, belajar tentang pentingnya salat. Bahkan yang mulia, belajar tentang pentingnya zikir, belajar tentang pentingnya membaca Al-Quran, belajar tentang pentingnya menyampaikan apa yang kita ketahui. Jadi yang mulia, selama 3 hari kita di sini beriktikaf, inilah yang kita perbaiki, pelajari, saling ajar mengajar. Jadi yang mulia, iktikaf itu tiada lain untuk mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 hari orang beriktikaf akan dijauhkan dari neraka jahanam selama sepanjang 3 parik. 1 parik itu jaraknya antara
langit dan bumi. 10 hari orang beritikaf, maka yang mulia sama pahalanya dengan umroh dan haji yang sempurna. Begitu pula yang mulia, apabila kita beritikaf antara maghrib dan isya, tidak berbicara yang tidak perlu, tilawat Al-Quran, zikir-zikir di tempat kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana kita di surga. Tidak lama, Pak. 1 jam saja barangkali kita duduk-duduk memperbaiki zikir-zikir kita, tilawat kita, kita sudah mendapatkan, Allah sudah membangunkan istana di surga. Hari ini, Pak, maaf, menghabiskan waktu 20-30 tahun hanya untuk membangun rumah yang sederhana, bukan istana, kadang tidak mampu. Itu pun juga nanti akan kita tinggalkan, yang sementara. Ada yang selamanya, yang nanti akan kita tempati di akhirat selamanya. Kita tidak usahakan. Kenapa yang mulia? Karena kita harus belajar ilmu agar tahu padilah-padilahnya. Bahkan yang mulia, duduk-duduk seperti ini di masjid antara maghrib dan isya, ada di padilah amal. Barang siapa yang membaca Al-Mulk dan As-Sajadah antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama dengan pahala malam Lailatul Qadar. Jadi yang mulia, setiap malam, Pak, bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap malam bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan duduk-duduk saja di masjid, berzikir, tilawat Al-Quran, baca sajadah dan Al-Mulk, akan mendapatkan istana di surga. Allah akan membangunkan istana di surga. Bahkan yang mulia, barang siapa yang senantiasa membaca surat Tabarakallazi biyadil mulk, maka Allah akan bebaskan dari asap kubur. Begitu pula As-Sajadah nanti di hari kiamat, barang siapa ada seseorang yang banyak dosanya tapi senantiasa membaca sajadah, maka sajadah nanti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah orang-orang yang senantiasa membacaku. Apabila Allah tidak mengampuni, maka hapuskanlah saya dari kalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Inilah yang mulia, pentingnya kita senantiasa belajar ilmu agar kita amalkan dan kita sampaikan. Inilah program kami, Pak, di sini. Itikaf, dengan beritikaf menghilangkan dosa-dosa, tidak ada dosa-dosa lagi. Ya, ingat hanya Allah saja, kebesaran Allah saja. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan ada kita dapatkan. Bahkan yang mulia, dengan urutnya kami, Pak, belajar meninggalkan anak dan istri kami. Kami juga ada pekerjaan, Pak. Ada anak kami, ada istri kami. Kami belajar meninggalkan agar orang-orang di rumah tidak tergantung kepada kepala keluarga. Apabila kita senantiasa di rumah, maka anak istri kita tergantung kepada kepala keluarga. Ada bapak. Tapi setelah kami begini, meyakini bahwa yang memberikan ketenangan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi yang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertikafnya kita di sini, programnya yaitu jam 9 sampai setengah 12, Pak, baca-baca Al-Quran, baca-baca padilah amal. Tentang itu tadi, pentingnya salat, pentingnya zakat, pentingnya puasa, pentingnya zikir, pentingnya membaca Al-Quran. Setelah itu, kadang apa yang kita baca di pagi hari, kita keluar menyampaikan kepada saudara-saudara kita di luar. Pada selesai salat duhur, maka ada yang namanya taklim, Pak.
dibacakan satu taklim di sini. Setelah itu, setelah jemaah pulang, maka kita buat musakarah. Kenapa? Karena kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Diajarkan adab-adab tidur. Apabila kita mengamalkan adab-adab tidur, Pak, umur kita umpamanya 60 tahun, Pak, sepertiga hidup kita berarti 20 tahun, Pak. 20 tahun apabila kita tidak buat adab-adab tidur seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, maka nol kita dapat, Pak. Tapi apabila kita buat hal-hal seperti itu, maka berpahala. Begitu pula masuk masjid, keluar masjid, adab-adab masjid. Masuk kamar mandi, ada adab-adabnya, ada doanya. Kita pelajari semua di sini. Jadi ini semacam pesantren kilat, Pak. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kiri ada doanya. Itu semua kita pelajari di sini. Jadi di sini nih, Pak, belajar bagaimana menyempurnakan iman agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sempurna iman kita. Begitu pula pada sore hari jam 5 kita bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara kita, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan pentingnya bekal-bekal akhirat, iman dan amal saleh. Amal daripada keluar di jalan menemui saudara kita, dikatakan barang siapa yang berdiri sesaat di depan rumah saudaranya mengajak kepada kebaikan, maka lebih baik, maka sama dengan salat sunnah di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Debu-debu yang menempel pada orang-orang yang mengajak kepada saudaranya menjadi tamin api neraka. Bahkan yang mulia dikatakan apabila seseorang mendapat kesusahan, karena biasa kalau di silaturahmi kadang ada yang bantingkan pintu, ada yang bagaimana, maka dimudahkan masuk jannah. Bahkan yang mulia dengan beritikafnya kita seperti ini, pahala-pahala kita akan dilipat gandakan 700 kali. Pahala-pahala kita akan dilipat gandakan 700 kali. Jadi yang mulia, seorang sahabiah atau wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami ini laki-laki mendapatkan pahala haji berjamaah di masjid, keluar di jalan Allah, padahal kami ini istrinya yang senantiasa menjaga anak-anaknya, menyiapkan makanannya, menyiapkan bekal-bekalnya. Apa pahala-pahala kami ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan berkata kepada para sahabat, "Apakah ada yang pernah mendengar pertanyaan seperti ini?" Maka sahabat bertanya, "Tidak ada ya Rasulullah, ini adalah pertanyaan yang sangat baik." Maka Rasulullah menjawab kepada sahabiah atau wanita tadi yang bertanya, "Pulanglah, amal-amal kamu apa yang engkau dapatkan, yang Anda dapatkan suamimu, salat berjamaah, maka engkau akan dapatkan juga." Jadi itulah yang mulia. Inilah yang mulia, keluar kita di jalan Allah seperti ini, menyedekahkan pahala kepada keluarga kita. Dengan bapak di sini pergi ke masjid berjamaah, itu juga istri kita akan mendapatkan pahala 25 sampai 27 kali lipat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang mulia, bagaimana kita senantiasa saling mengingatkan agar sempurna amal-amal kita. Apabila wujud agama dalam kehidupan kita, maka pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi setelah kita belajar takdim-takdim seperti ini, maka kita juga buat takdim di rumah-rumah kita. Karena yang mulia, seorang laki-laki akan diprotes oleh 4 wanita nanti di akhirat, yaitu istri, anak wanita kita, saudara wanita kita, dan ibu kita. Ya Allah, dia hanya memberikan saya nafkah lahir saja,
tidak pernah memberikan nafkah batin. Nafkah lahir itu yang mulia sandang, pangan, dan hubungan suami istri. Dan nafkah batin yaitu mengajarkan agama kepada keluarga kita, mengajarkan bagaimana pentingnya agama dalam keluarga kita. Inilah yang mulia tanggung jawab kita nanti di akhirat sebagai kepala keluarga. Bagaimana kita mengajarkan ahli keluarga kita agama, Pak. Jadi yang mulia, apabila ada takdim-takdim rumah di rumah-rumah kita, kita buat takdim-takdim rumah di rumah-rumah kita seperti ini, Pak. Buku seperti ini, murah kok. Tapi lebih baik daripada dunia dan isinya. Dapat menuntun kita untuk berbuat amal. Jadi dikatakan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Selama ini, Pak, kita cari yang tidak membahagiakan kita. Orang menghabiskan waktunya mencari pangkat, padahal pangkat tidak membahagiakan. Orang setengah mati menghabiskan waktunya untuk mencari benda-benda, uang dan lain sebagainya, tapi benda-benda tersebut tidak membahagiakan. Bahkan yang mulia, nanti di akhir kiamat, benda-benda tersebut, pangkat-pangkat tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Terutama benda-benda, Pak, harta-harta. Apabila harta-harta yang kita dapatkan halal, maka akan dihisab dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan. Apabila haram, maka akan diasap. Mari kita renungi, Pak. Saya, Pak, maaf, saya ini ahli dunia, tapi setelah ikut-ikut jenggot-jenggot seperti ini, alhamdulillah Allah perbaiki. Tidak ada dasar apa-apa, Pak, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah perbaiki. Dengan nasihat-nasihat saudara-saudara kami, maka bertahap-bertahap diperbaiki iman-iman kami, disempurnakan iman kami. Bahkan yang mulia, alhamdulillah yang mulia, bukan saya cerita, anak kami yang bungsu telah selesai khatam Al-Quran 30 juz. Kita tahu artinya itu, Pak. Nanti di akhirat ada seseorang yang paling ringan amalnya, dosanya, tapi masuk di neraka. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu punya dunia setengah atau satu, maukah engkau tukar dengan surga? Saya tambah lagi satu. Apa dibilang, Pak? Mau. Allah katakan, sudah terlambat, padahal saya hanya menyuruh kau untuk taat dan tidak mensekutukan saya. Jangan sampai, Pak, dalam kehidupan kita lebih mengutamakan harta-harta daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki iman-iman kita, Pak. Bayangkan, Pak, orang yang habis Quran, Pak, 10 orang yang masuk neraka diberikan syafaat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya dipakaikan mahkota di akhirat. Inilah, Pak, yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita perbaiki amal-amal kita? Belum terlambat, Pak. Kalau tidak ada anak, cucu. Kalau tidak, bantu itu pondok-pondok pesantren, Pak. Di sini ada adik-adik kami, anak-anak kami, ada 5 orang yang ikut huruf adalah santri-santri. Semoga kita semua ini, Pak, di ruangan ini saling doa mendoakan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, hanya inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami ini, Pak, orang-orang biasa, tidak nanti di sini baru belajar agama, belajar memperbaiki diri kami. Jadi sami itu, Pak, kalau kita senantiasa di rumah, dele risang maka ada goyan ni ka bola atau miring, tapi setelah masuk ke seliu dari tabe miring ni pada. Begitu pula kami ni, Pak, setelah kami di sini, Pak, tadi itu, Pak, saya belajar mengaji, musuh saya salah, Pak. Jadi jangan, Pak, kita merasa benar, masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Saya, Pak, ausu saja masih salah, diulang-ulang 10 ayat terakhir, surah terakhir dari Al-Quran, diperbaiki bacaannya, Pak. Kenapa hal-hal yang masalah dunia kita mau perbaiki, Pak? Rumah kita sudah rusak, diperbaiki, direhab. Mobil kita yang tua, dibeli lagi yang baru. Padahal ini untuk tanggung jawab kita, diri kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perbaiki. Mari kita merenung, Pak,
Dan insya Allah besok pagi, insya Allah kami akan, ini adalah masjid yang pertama yang kami singgahi. Kami akan pindah ke Kota Sengkang. Siapa tahu ada dari orang tua kami, saudara-saudara kami ikut. Biar 1 hari Pak, 2 hari atau setengah hari aja Pak. Agar kita kenal ini usaha Pak. Usaha ini Pak diikuti oleh para jenderal. Jadi bukan cuma orang-orang kalangan biasa saja. Semua kalangan, jadi semua ini untuk menyampaikan agama adalah tanggung jawab kita. Walaupun tidak masuk di tabligh umpama, semua menjadi tanggung jawab kita. Seluruh umat Islam menjadi tanggung jawab kita. Hanya itu yang bisa sampaikan Pak. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salah, ya itu tadi Pak. Karena kebodohan kami. Kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.